Oke, kita kembali di sini ya. Eh, kita langsung praktekkan aja. Tadi yang setelah saya jelaskan, jadi surat lamaran pekerjaan itu ada 10 yang harus diperhatikan. Di sini saya nanti akan ketikkan dan bersama-sama kita praktekkan bersama ya. Yang pertama kita buka Microsoft Word dulu. Oke, blank dokumen kosong ya. Perhatikan, jadi yang pertama harus ada tempat dan tanggal penulisan surat. Kalau saya biasanya saya letakkan di sebelah kiri. Oke, itu semisal kita ketikkan Blitar, maaf, Blitar, koma, terus ada tanggal, misal saya kemarin prakteknya tanggal 10 bulan Oktober tahunnya 2020. Nah, di sini ini yang pertama. Jadi tempat dan tanggal penulisan harus ditulis. Kapan kapan tanggal surat itu dibuat. Oke. Terus yang kedua ada lagi yaitu kepada yang terhormat ataupun nama orang beserta gelar jabatannya. Semisal biasanya saya menuliskan seperti ini. Kita enter terus satu kali atau dua kali gini, terus kepada K-nya besar ya, jangan lupa, kepada YTH yang terhormat. Oke, terus titik dua, pada siapa yang terhormat, biasanya bapak atau benar, maaf, bapak atau ibu pimpinan. Biasanya ini kita tujukan di pimpinan perusahaan tersebut, pimpinan. Oke. Nah, tempatnya di mana gitu lah. Serta tempatnya atau alamat perusahaan yang dengan lamar, misal di tempat kita aja, di tempat. Oh ya, ini biasanya sih banyak ya, maksudnya banyak varian yang dipakai. Silakan dari kawan-kawan semua yang mau pakai atau yang ini ataupun yang lain juga terserah, soalnya format untuk lamaran pekerjaan juga berbeda-beda. Oke, kita lanjut lagi, enter satu kali aja cukup. Nah, terus yang alamat lengkap perusahaan juga tidak boleh dilihatkan kalau misal kita tujukan ke alamat alamat apa itu namanya, ke perusahaan. Oke, yang selanjutnya saya letakkan di rata kanan salam pembuka. Oke, salam pembuka biasanya berisikan seperti dengan hormat. Oke, di sini dengan hormat. Dengan hormat kita enter satu kali aja cukup. Terus ada lagi yaitu kata pengantar atau pembuka. Nah, biasanya di sini saat menuliskan kata pengantar yang harus diperhatikan adalah cantumkan di mana Anda mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut. Misalnya entah itu dari surat kabar ataupun internet ataupun teman Anda. Nah, yang satu lagi jangan ketinggalan yaitu sebutkan posisi jabatan pekerjaan yang Anda pilih jika dalam perusahaan tersebut membutuhkan banyak sekali karyawan. Jadi kan banyak divisi yang dibutuhkan, misalnya ada administrasi, staf karyawan atau sebagainya yang lain gitu ya. Nah, di sini saya coba ketikkan sehubungan dengan informasi yang saya peroleh bahwa perusahaan
yang Bapak. Oh maaf, oh, B-nya besar ya. Di sini B-nya besar, jangan sampai lupa. Bapak garis miring Ibu pimpin sedang membutuhkan karyawan, maka untuk itu saya bertanda tangan di bawah ini. Kalau sudah, titik 2, enter. Nah, selanjutnya itu ada biodata pribadi. Nah, setelah maka itu saya bertanda tangan di bawah ini biasanya langsung ditulis untuk biodatanya. Biodata dituliskan cukup simpel aja, yaitu terdiri dari nama lengkap, nama lengkapnya siapa, titik 2, terus terdiri dari tempat dan tanggal lahir, dan tanggal lahir yang ini jangan sampai lupa juga ya. Terus ada lagi alamat lengkap, alamat. Kalau bisa diteruskan alamat lengkap ya. Nanti alamat lengkapnya jenengan di mana, teruskan lengkap. Terus lagi nomor HP. Kalau misalkan ada nomor telepon rumah, tuliskan aja nomor telepon rumah. Bisa disertakan juga nomor HP-nya. Oke. Terus email. Email mungkin ini juga penting. Terus ada lagi pendidikan terakhir itu jangan apa, pendidikan tertinggi pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir itu kan yang paling tinggi itu apa? Itu jadi cukup biodata pribadi yang di surat lamaran pekerjaan itu aja. Terus kalau sudah, nah ini kalau sudah kita ke pengalaman kerja. Ini bisa disertakan juga di surat lamaran pekerjaan ataupun di CV. Biasanya ini kebanyakan pengalaman dan kemampuan ini disertakan di pengalaman di mana itu, riwayat hidup. Oke, jadi kita langsung ke penutup aja. Kalau mau disertakan surat pengalaman kerja jangan apa. Kita langsung ke penutup aja. Penutup langsung aja ya, sebagai bahan pertimbangan. Penutup itu terus terakhir jangan lupa apa itu yang sebagai bahan pertimbangannya itu sebagai apa aja yang harus disertakan sebagai bahan pertimbangan. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak dan Ibu, saya lampirkan. Nah, di sini apa aja yang jenengan lampirkan? Misalnya ada yang pertama itu ada fotokopi ijazah terakhir,
ijazah terakhir berapa lembar gitu ya. Terus ada lagi yang kedua, fotokopi KTP ya. Terus yang ketiga itu pas fotonya jangan lupa. Terus kita lagi ada CV yang nanti akan kita bahas, sama kalau misalnya berapa pendukung lainnya, misalnya ada sertifikat ataupun sertifikat atau surat pengalaman kerja yang nanti bisa disertakan. Nah, udah, saya rasa cukup itu. Terus bentar, terus ada lagi nah nih penutup ya, yang terakhir itu ada penutup. Harapan saya ini bebas ya, kalau jenengan mau versi yang lain juga boleh, saya juga nggak memaksa karena banyak versi yang dipakai. Kalau saya pakai ini, harapan saya Bapak garis miring Ibu dapat mempertimbangkan dan saya menunggu jawabannya. Nah, kita enter. Terus atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Diakhiri dengan tanda titik. Nah, terus kita enter 2 kali atau 3 kali, terus kita ketikkan hormat saya. Kita enter, sekiranya cukup untuk tanda tangan kita. Terus di sini kita diisikan nama lengkapnya ya. Nama lengkapnya siapa ya, nanti namanya dari jenengan. Oke. Itu untuk surat lamaran pekerjaan. Saya rasa cukup. Kita langsung menuju ke daftar riwayat hidup. Kita langsung ke daftar riwayat hidup. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke, kembali lagi sama saya. Ini kita yang untuk selanjutnya pertemuan ini kita pembahasan di cara membuat daftar hidup atau CV yang baik ya dan benar. Ya, di sini belum terlalu baik atau benar ya, tapi saya berusaha. Oke. Pertama tadi kita harus buka Word dulu, Microsoft Word. Terus juga pilih yang blank page seperti tadi. Nah, kebetulan saya di sini sudah membuat daftar riwayat hidup. Jadi dalam daftar riwayat hidup ini urutannya yang pertama ada judul itu daftar riwayat hidup, terus data diri, sertakan juga foto di bagian sebelah kanan atau data diri. Ada juga riwayat pendidikan, kemampuan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, serta tambahan lainnya yang mendukung seperti sertifikat ataupun sertifikat itu bisa disertakan. Nah, di data diri sendiri ini jika Anda mengirim lembaran ke perusahaan yang berada di Indonesia, biasanya para HR menginginkan Anda menuliskan data diri di dalam CV berupa, nah ini data diri ini berupa nama, jenis kelamin, tanggal lahir, keluarga negaraan, status perkawinan, tinggi dan berat badan berapa, kesehatannya. Biasanya ini kesehatan
itu apa itu namanya, tidak terlalu diikut sertakan ya. Agama, alamat lengkap penting, sama nomor HP ataupun nomor telepon di rumah, emailnya apa, terus ada juga IPK. IPK ini terkait nilai akhir dari ujian, ataupun kalau dari universitas biasanya berisikan nilai IPK terakhir berapa. Terus untuk kemampuan bahasa Inggrisnya bagaimana? Apakah aktif atau pasif? Di sini artinya pasif. Pasif di sini artinya dia sedikit bisa gitu. Oke. Terus pendidikan juga. Pendidikan ini berisikan pendidikan formal dan non formal. Formal itu biasanya berisi tentang SD, SDN Teratah Pelumbang 1 Lamongan seperti ini. Terus sampai ke pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir itu ada di mana? Misalnya ada di ini di 2006-2010 S1 Manajemen YN Sunan Ampel Surabaya. Gitu ya. Terus non formal ini biasanya di luar, misalnya di luar sekolah, bisa mengikuti kursus. Ini contohnya di sini, kursus aplikasi komputer di Indonesia jurusan. Dan ini. Nah, kemampuan yang dimiliki jenengan apa? Sertakan di situ. Misalnya jenengan mampu berkomunikasi dengan baik, mudah mempengaruhi orang. Biasanya ini berkaitan dengan sales. Terus Anda mampu memimpin organisasi. Oke, terus kemampuan komputer. Saya bisa komputer ini. Itu juga disertakan di situ. Nah, di sini pengalaman kerja. Pengalaman kerjanya itu di mana? Kalau di sini saya ambil contoh di instansi. Di sini banyak ya pengalaman kerja, ada beberapa. Yang pertama ada toko busana, yaitu pada tahun 2008 posisinya sebagai SPG. Ini dilaksanakan pada kegiatan sampingan kuliah. Kedua yaitu SD 2 Bungurasi Surabaya, tahunnya sekian, untuk posisinya sebagai guru. Nah, untuk di perusahaan diposisikan seperti apa? Konsentrasinya pekerjaan di mana? Misalnya di sini membantu kinerja manajer jika manajer sedang melaksanakan running kantor. Interview calon klien baru. Nah, ini dikemas dalam konsentrasi pekerjaan. Job Anda seperti apa sebagai asisten manajer? Gitu ya. Di sini sama. Instansinya sekian, posisinya apa? Posisinya sebagai di bagian perusahaan itu posisinya di mana? Misalnya di kantor jadi kepala cabang. Nah, konsentrasi pekerjaannya apa? Apa yang jenengan tangani di sini? Gitu ya. Sama seperti ini. Nah, ini biasanya sangat mendukung. Pengalaman organisasi ini sangat mendukung organisasi ini. Kenapa saya katakan sangat mendukung? Karena ini biasanya berkaitan dengan kepemimpinan, terus juga pengambilan keputusan di situ. Ada sekretaris himpunan ini dakwah Indonesia gitu. Lebih aktif dalam suatu organisasi akan semakin mudah dalam pengambilan keputusan. Biasanya berkaitan dengan kebijakan perusahaan. Kalau Anda seperti ini di bagian kepala cabang ataupun sebagai asisten manajer, jangan harus mampu menjadikan kebijakan itu. Itu dari musyawarah apa itu namanya, cara membuat riwayat hidup, CV perkenalan, gitu. Habis ini kita akan langsung belajar tentang bagaimana cara menggunakan surat dinas dan apa fungsinya itu. Yuk kita next ke surat dinas. Halo. Halo, berjumpa lagi ya. Ini pembahasan yang terakhir kita. Oh maaf, ini di Adobe Premiere. Saya sengaja ini masih render video prosesnya. Oke, kita lanjut ke cara pembuatan surat dinas. Nah, contohnya seperti ini. Komponen-komponennya apa sih yang ada di surat dinas? Itu yang pertama ada kop surat. Terus yang kedua ada nomor, lampiran, dan perihal, ada isi. Terus yang berikutnya tujuan, tugas, dan waktu, pekerjaan yang diberikan itu apa, penutup serta tanda tangan, dan nama terang serta
stempel dari instansi tersebut. Oke, saya jelaskan satu-satu. Dari kop surat kepala surat, nanti ada di atasnya di sini beberapa halaman ya, kop surat. Terus ini ada nomor lampiran. Nomor lampiran ini biasanya disertakan dalam instansi tersebut. Terus yang bertanda tangan di bawah ini kepala sekolah Mengalas Negeri 4 Kota Makassar. Ini berupa kata pembuka atau sambutan dan menugaskan kepada Mudi Kiswoyo ini. Nah, ini nama ini, NIP, tempat tanggal ini adalah detailnya, isi. Jadi yang ditugaskan siapa, gitu ya. Terus ada lagi untuk ini acaranya. Nah, ini tujuannya, tujuan dan waktu tugasnya kapan, tujuannya apa. Ini untuk menghadiri acara seminar peningkatan mutu pendidikan tingkat sekolah menengah atas yang akan dilaksanakan pada tanggal sekian. Oke, itu tujuan, tugas, waktu, dan pekerjaan yang diberikan. Nah, isinya sangat simpel kok, sangat mudah diberikan. Dan ini sudah sampai di penutup. Demikian surat tugas ini. Sebagaimana mestinya harap sebagai melakukan seminar tersebut lekas mengantarkan laporan tertulis. Nah, biasanya setelah tugas itu terlaksana, biasanya dari pimpinan atas dia langsung meminta secara laporan tertulis. Gitu nggih. Terus ada tanda tangan penutup, nama terang, stempel, dan dari instansi, gitu nggih, yang menerangkan bahwa ini terus kepala sekolah ini serta tanda tangannya di sini.